Nih Evandri kalau baru bangun begini nih. Tuh kasurnya, bantalnya udah nggak ada, tahu-tahu dia bangun. Evandri kalau pagi udah harus minum obat. Obatnya ada 4 macam. Fluimusil, urso, spironolakton, sama satu sih obatnya, sebenarnya 3 sih. Satunya lagi vitamin E. Vitamin Evandri. Yuk, kita minum obat dulu yuk. Ya, dia tidur lagi bocil. Woi. Ayo. Woi. 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 Uh. Saya siapin obatnya dulu nih buat Evandre deh. Ya, dia kalau setiap pagi harus minum obatnya 3 macam ya tadi ya. Satunya lagi vitamin E. Nah, kita coba dulu obatnya ya. Nah, ini seperti biasa obat dari RCM. Evandri minum urso itu 3 kali sehari dengan dosis 200 mg per 1 saset. Jadi 200 mg kali 3. Nah, ini juga spironolakton. Ini 20 mg ya, 20 mg kali 1. Jadi 1 kali sehari. Nah, kalau spironolakton ini biasanya memang minumnya harus pagi karena ini bikin dia kencing terus. Karena sebenarnya spironolakton ini obat buat ngurangin cairan sebetulnya sih. Jadi kalau ada asites gitu di perutnya, ini buat mengeluarkannya pakai obat ini. Tapi kalau nggak ada cairan atau asites, ini biar kalau yang sepengetahuan saya ya, koreksi kalau salah, ini buat agar tidak memperberat gitu tekanan dalam perutnya dia, karena tekanan dari levernya. Jadi spironolakton ini membantu di sisi itu. Nah, terus ada obat lagi Fluimusil, bentuknya kapsul. Karena Evandre sudah bisa minum kapsul, minum pakai kapsul maksudnya ya. Nah, jadi dia minumnya pakai kapsul nih. Kalau ini dari klinik Prof Hanifa. Jadi kalau dari RCM Fluimusilnya dikasihnya sirup ya. Kalau sirup berarti harus minumnya lebih banyak lagi takarannya gitu dibandingkan kalau pakai bubuk atau kapsul seperti ini yang isinya bubuk pastinya ya. Itu atau dibikin puyer sih biasanya ya. Tapi kalau di RCM nggak ada gitu. Jadi ini saya beli sendiri ya. Terus vitamin E juga, vitaminnya dari klinik Prof Hanifa juga, original E namanya. Ini diminum 100 mg kali 2. 100 mg kali 2. Kalau ini 250 kalau nggak salah ya. Ini ya 250 mg kalau nggak salah ini. Iya, 250 mg kali 3. Oke. Kita panggil anaknya. Evandre, ayo, let's go. Kita minum obat. Let's go. Tuh anaknya udah bangun, dia kalau minum obat langsung bangun dia. Ayo, Kemon, ya elah pakai celeng dulu. Yuk. Yuk kita minum obatnya dulu. Dia ngumpet. Yuk kita minum obatnya dulu. Nah, ini obatnya udah saya buka. Ini vitamin E yang ini. Ya, fungsinya sebagai oksidan. Oksidan buat levernya dia. Dan Fluimusil juga banyak ibu-ibu yang nanya, ini kan obat batuk ya? Iya memang ini obat batuk, tapi bisa menjadi oksidan juga dalam dosis tertentu ya, dosis yang lebih tinggi pastinya. Nih. Oh iya, minumnya lupa. Minumnya mana? Lalu diambil dulu minumnya. Minumnya diambil dulu. Minumnya diambil dulu. Apa? Apa deh? Semut. Semut. Sini. Wah, semutnya baik banget. Nih.
Ya. Hei. Hei, woi, 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 woi. Lagi main semut malah jadinya. Ada semut. Sini. Evan deh. Oh, lama ya. Let's go. Nah, dia ambil Fluimusilnya dulu diminum sama dia, terus ini vitamin E-nya. Oke. Udah? Oh iya, satu lagi ya. Ya tinggal yang Urso dan Spironolactone. Biasanya saya kasih jeda sih, nggak langsung untuk yang Fluimusil sama Spironolactone. Karena vitamin E dan Fluimusil ini, maksudnya Urso sama Spironolactone ini saya kasih jeda. Kalau Fluimusil sama vitamin E ini kan memang fungsinya sama ya untuk oksidan ya. Jadi ya saya kasih langsung gitu sekaligus. Ya. Nah, ini saya mau siapin yang untuk yang Spironolactone dan Urso. Nah, ini saya udah tuangin ya obat Urso sama Spironolactone-nya jadi satu. Nah, ini tinggal dikasih air. Tinggal dikasih air dikit aja sih, airnya nggak usah banyak-banyak. Terus diaduk. Nah, ini memang Spironolactone sama Urso nih kalau dikasih air agak kayak misah gitu ya. Jadi jatuhnya tuh kayak bedak gitu loh. Tapi harus diaduk aja, nanti juga dia larut. Maksudnya nyatu sama airnya ya. Nah, sebenarnya ini saya juga pengennya sih pakai kapsul juga, cuma kemarin pas tebus obat di RSCM mungkin lagi rame banget tuh waktu pas mau libur lebaran, jadi semuanya dibikin puyer kayak begini. Padahal anaknya sih pengennya pakainya kapsul ya, jadi nggak ngerasain pahit obatnya. Ya udahlah, apa boleh buat, daripada nggak ada obatnya kan. Nah, ini udah larut nih. Nah, udah larut seperti ini nih tuh, kayak gitu obatnya tuh udah larut. Oke, Evandre, let's go. Anaknya lagi main mobil-mobilan. Evandre, 1 2. Nah, anaknya datang. Hitung dulu dia baru datang. Nih, minumnya pegang. Minumnya pegangnya non. Oke. Minumnya pegang, kita masukin ke dalam mulut. Wow. Sudah. Glik. Dia kalau minum yang Urso sama Spironolactone harus siap-siap minum dia, karena memang pahit. Tapi diminum aja sama anaknya. Ya, paling itu aja yang saya bisa informasikan, yang bisa saya sharingkan. Obat yang Evandre minum setiap harinya. Nanti di siangnya minumnya cuma Fluimusil sama Urso. Kemudian malamnya vitamin E, Fluimusil sama Urso. Jadi yang Spironolactone cuma satu kali sehari doang, pas di pagi hari. Oke, semoga bermanfaat buat ibu-ibu yang mengalami anaknya seperti Evandre. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oh iya, saya lupa informasiin ya, ataupun sharingin obat-obat apa aja sih yang di standbyin gitu ya buat Evandre kalau misalkan ada batuk, pilek, ya demam ataupun mual. Ini contohnya kayak gini. Ini obat batuk yang memang standby ya, bentuknya kapsul. Jadi memang udah dipuyerin gitu ya, tapi dimasukin dalam kapsul gitu. Terus sama obat pilek malam. Nah, ini biasanya sih Pak Evandre ini paling sering tuh batuk, kalau nggak pilek sih sebenarnya. Ya, jadi ini pilek cuma satu kali sehari, buat pas malamnya aja. Tapi belakangan ini udah mulai agak jarang sih minum obat ini sih. Cuma kita stok aja lah. Batas waktunya sampai 3 bulan. Kalau udah lewat 3 bulan udah nggak bisa dipakai. Ini Maret nih, ini Maret juga, ini udah bulan Mei ya. Jadi kalau udah lewat 3 bulan udah nggak bisa dipakai. Nah, ini juga obat demamnya nih. Ini obat demamnya Pamol ya, kapsul juga Pamol ini.
Nah kalau yang ini ya batuk sama pilek ini ada beberapa racikan sih. Ya saya lupa taruh resepnya di mana ya. Jadi ini bukan satu jenis obat aja, tapi kayaknya ada beberapa racikan gitu. Makanya obatnya racikan namanya. Ada beberapa item gitu di dalamnya untuk obat batuk dan pilek. Nah kalau demam ini pamol aja. Nah ini ada penstabil demamnya. Nah penstabil demamnya ini kayaknya ini dari Kidicare ya. Ini kayaknya ada racikan juga deh. Kalau obat apa demam penstabil demamnya. Nah, ini kalau demam ini 2 obat ini harus diminum. Jadi Malaki jarang minum itu si paracetamol gitu, selalu kebanyakan dikasih obat puyers kayak gini. Nah ini obat perut. Kalau kayak kemarin tuh dia BAB mulu tuh ya. Tapi ini bukan obat perut buat mual, beda lagi kalau yang buat mual. Ini saya nggak ada yang buat mual karena Malaki jarang banget mual sih, makanya saya jarang stok kalau yang mual. Ini omeprazole kalau nggak salah nih, apa ya? Iya omeprazole yang waktu itu dia sempet BAB mencret, dia pakai ini. Tapi ini udah nggak diminum lagi kan, udah baik gitu. Jadi itulah obat yang yang di stok sama Malaki. Nah untuk yang ini memang racikan, jadi bapak ibu harus ke dokter dulu, baiknya diberikan dosis seperti apa gitu ya, karena akan beda masing-masing anak gitu dengan berat badan ataupun dengan umurnya gitu. Sama satu lagi sih obat demam waktu itu saya stok juga yang untuk masukin dari dubur. Nah seperti ini nih, ini kalau saya sih bilangnya berharap jangan sampai dipakai aja ini. Karena kalau udah pakai ini berarti udah parah banget demamnya, udah 39 sampai 40 masukin dari dubur. Nah ini memang cepet sih turunnya sih, tapi kalau udah kolangitis mau pakai ini pun tetap akan naik lagi. Tapi ini buat pencegahan di awal lah gitu. Nah ini ada expirednya sampai dengan Oktober 2025. Nah kayak gitu. Tapi ini saya harap jangan dipakai sih. Kalau saya berhasil gitu, cuma saya stok aja gitu. Ini juga sebenarnya jangan sampai dipakai semua sih sebenarnya. Gitu, apalagi yang demam ya. Kalau yang batuk pilek sih agak lebih sering sih, tapi sekarang ini udah agak lebih jarang Malaki minum obat batuk ataupun pilek, apalagi obat perut jarang. Oke, paling itu aja yang tadi saya kelupaan informasi ke ibu-ibu ya atau bapak-bapak yang mengurus anak seperti saya, seperti Malaki yang menderita ataxia biliar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.